Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran tema yang kedua, subtema 4, pembelajaran yang kelima. Tetap semangat untuk belajar dan sebentar lagi kalian akan ujian tengah semester. Maka belajarlah dengan sungguh-sungguh dan lakukan semua kegiatan dengan sebaik-baiknya sehingga kalian berhasil. Mari kita mulai pelajaran tema 2, subtema 4, pembelajaran yang kelima. Pertama-tama, kita seperti biasa mengamati. Kita baca bersama-sama. Ayo mengamati. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Coba kalian perhatikan, ya. Seekor harimau yang melompat pada lingkaran api, ya. Kemudian ini beruang yang bisa mengendarai kendaraan, ya. Kemudian ada lagi ini harimau yang dilatih untuk berdiri dan berupaya untuk melakukan sesuatu atau bahkan tarian. Ayo berlatih. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, ya, masih ingat? 5 bagian ditulis 5 per, ya. Seluruh bagian tadi ada berapa? Ada 8, ya. Jadi 5 per 8 dengan ingat ditulis. Ya. Kemudian 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Ya. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, ya, berapa? Ya. Berapa? 3 per 8. 3 ini kemudian per semua yang ada tadi 8 bagian. Ya. Hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Ya. Antara 3 bagian dengan 5 bagian banyak mana? Tentu banyak yang 5 bagian, ya. 3 bagian dan 5 bagian tentu banyak yang 5 bagian yang dimakan oleh harimau, ya. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan.
ini adalah satu bagian utuh. Satu bagian utuh, tidak dipotong-potong. Kemudian ini adalah satu bagian dari dua bagian sama besar. Ini yang diarsir ini, ya. Ini satu bagian dari dua bagian yang sama besar. Yang tidak diarsir juga sama. Ini juga satu bagian dari dua bagian yang sama besar, ya. Kemudian ini adalah yang diarsir dua bagian dari berapa? 1, 2, 3, 4. 4 bagian yang sama besar. Ditulis dengan 2/4, ya. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. 4 bagian dari 8 bagian yang sama besar. 4 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kesemuanya adalah 8 bagian, ya. Oke, sudah paham? Adalah pecahan, ya. Selanjutnya kita lihat pecahan 1/2, kemudian 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan, pembilang, dan penyebut. Pembilang itu yang di atas, penyebut yang di bawah. Di atas pembilang, penyebutnya di bawah. Akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4. Ya. 1/2 juga senilai dengan 4/8. 1/2, 2/4, 4/8 adalah pecahan senilai. Coba kalian lihat kembali. Ya. 1/2, ya. Ini adalah setengahnya dari keseluruhan ini, ya. Yang diarsir ini. 2/4 ini juga setengahnya dari keseluruhan ini, ya. Setengahnya dari 2/4 itu setengahnya dari 4 bagian ini. 4/8 ini juga posisinya adalah satu bagian utuh yang dibagi 2, ya. Kalau diperlihatkan seperti ini akan lebih jelas. Jadi setengah 1/2, 2/4, dan 4/8 itu sama. Perhatikan, sama kan? Ya, sama. Ya. Kita lanjutkan. Coba berlatih menulis pecahan yang senilai dengan 2/3. 2/3. Ya. Ini 2/3, ya. Bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3. 1, 2, 3. Ini yang diwarnai 2, terus per 3. 1, 2, 3. Ya. Kemudian, ini gambarnya sama. Ya. Gambarnya sama sampai bawah. Ya. Gambarnya sama, tapi kita lihat, ya, bagiannya dibagi menjadi bagian yang berbeda, ya. Yang kedua lebih banyak dari yang pertama. Yang pertama tadi hanya dibagi jadi 3 bagian, yang kedua dibagi menjadi 6 bagian. Sehingga posisi yang diwarnai ini sama, atas dan bawah sama. Berarti ini senilai. Ya, perhatikan sampai bawah senilai. Tetapi pecahannya adalah kalau yang pertama 2/3, 2 ini 1, 2 bagian per 3, ada 3 bagian ini, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 4, ya, 1, 2, 3, 4 per 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 4/6. Sehingga 2/3 atas, 2/3 sama dengan 4/6. Ya, ini dengan ini sama. Coba perhatikan yang bawah. 2/3 yang atas ini tadi, kalau ditarik, ya,
sama dengan 4/6, tapi juga sama dengan 2/3 ini, yang atas ini, 2/3 ini sama dengan ini. Yang paling bawah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 per berapa? Ini tadi 8 ya, 9, 10, 11, 12. 8/12. Ya, sehingga dapat dikatakan ya 2/3 sama dengan tadi 4/6 sama dengan berapa? 8/12. Jelas? Sekarang cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Pertama, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Warnailah satu kotak pertama. Kalian kerjakan ya. Selanjutnya, tugas kedua, gambarlah sebuah kotak panjang, ya, kotak panjang tadi, ya. Kemudian lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar, dibagi di kotak-kotak jadi 8 tapi sama besar ya. Ingat ya, sama besar kotaknya. Kemudian warnailah 2 kotak pertama. Ya. Kemudian yang ketiga, gambarlah sebuah kotak panjang lalu bagilah menjadi 12 bagian yang sama besar. Gambar yang ketiga, kotaknya yang sama ya. Kotak yang pertama, kedua, ketiga dibuat sama, persis. Kemudian dibagi sehingga akan terbentuk seperti contoh tadi. Ya. Setelah itu, yang ketiga ini satu kotak panjang itu dibagi 12 bagian. Kemudian diwarnai 3 kotak yang pertama. Ya. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bagian kotak yang diwarnai? Maka kalau digaris lurus dari bawah ke atas, ya, atau dari atas ke bawah, ini yang diwarnai itu posisinya sama, ya, besarnya sama dari satu bagian yang besar tadi, ya. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bagian kotak yang diwarnai, ya? Ya, besarnya ternyata antara gambar 1, 2, dan 3 adalah sama. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Ya. Tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Bagian daging yang dimakan harimau adalah ya, yang diberikan pada harimau. Berapa? 7 bagian diberikan beruang, 6 diberikan pada harimau ya. Yang untuk harimau 6, yang 7 adalah beruang, kemudian yang singa berapa? Singa adalah sisanya. Maka 7 ditambah 6, 13, sisanya adalah 2 ya. Bagian daging yang dimakan singa adalah 2 ya. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Ayo berdiskusi. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk
menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Ya. Coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya. Ya, karena kalian cukup lama di rumah, maka ini bisa diisi dengan pembagian tugas dan kegiatan di rumah. Ya. Selanjutnya, bacalah, ayo menulis. Bacalah terlebih dahulu cerita dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, kita membaca cerita si kancil dan buaya. Krukuk kukuk, krukuk kukuk, krukuk kukuk. Terdengar suara dari perut. Oh iya, ini suara perut ya. Kruduk, 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 kruduk. Begitu aja ya. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun, Kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si Kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba, ia berteriak memanggil para buaya. Hai buaya, keluarlah. Teriak si Kancil. Ada apa teriak-teriak Kancil? Sahut buaya. Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana? Tanya si Kancil. Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberangi sungai itu. Lanjut Kancil. Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu? Tanya buaya. Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian, kata Kancil. Si Kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si Kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Ya, bacaan ini disarikan dari berbagai sumber. Menarik bukan ceritanya? Tugas kalian selanjutnya buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Ya, kalian bisa melanjutkan cerita itu. Kira-kira buayanya marah atau senang? Ya, kira-kira Kancil menepati janjinya atau hanya membual, berbohong, membohongi buaya? Nah, kalian bisa tuliskan di sini sesuai dengan imajinasi kalian. Seharusnya Pak Ahmadi tidak menyebutkan yang tadi sehingga imajinasi kalian bebas ya. Tetapi tentu jangan terpengaruh ya. Silahkan kalian lanjutkan cerita itu di sini.
Sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya. Tokohnya yang ada di dongeng itu siapa? Ya, kancil dan buaya ya. Kemudian sifatnya kancil bagaimana? Buaya bagaimana? Ya. Setelah membaca dongeng, cobalah untuk memainkan peran tentang dongeng tersebut. Ya, ada mungkin kamu jadi kancil, kemudian kakakmu, adikmu menjadi buaya, atau ayah ibu ya. Tidak apa-apa, pura-pura aja ya. Kemudian kalian buat dialog. Buatlah kelompok dan berikan peran untuk setiap anggota kelompokmu ya. Karena dilakukan di rumah, silahkan lakukan dengan keluarga yang ada di rumah. Ya, selanjutnya tuliskan rencana bermain peran pada tempat berikutnya. Rencana kapan, di mana tempatnya, kemudian caranya bagaimana. Berlatihlah dan tampilkan pada pertemuan berikutnya ya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa berlatih bermain peran sesuai penugasan kelompok ya. Kalian berlatih di rumah dengan orang tua ya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan kebaikan, manfaat untuk saat ini maupun untuk masa depan kalian. Selamat, sehat, berbahagia. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.